Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang pastinya menarik lagi, yaitu mengenai kepahitan maksud saya yang bisa membuahkan pengkhianatan di dalam sebuah pelayanan lah, sebut saja. Iya, kepahitan yang bisa menimbulkan pengkhianatan di dalam sebuah pelayanan. Pelayanan ini bisa pelayanan rohani, bisa juga pelayanan sekuler gitu ya. Ya, berapa banyak orang yang karena sakit hati kemudian dia mengkhianati orang yang mungkin saja pernah berjasa terhadap dia. Bisa, karena dia sakit hati. Sakit hatinya ini bisa macam-macam. Ada keinginannya atau harapannya yang tidak terpenuhi, sehingga dia merasa kecewa, sehingga dia mengkhianati atau menyakiti orang yang sebenarnya berjasa buat orang ini. Tapi karena apa yang diharapkannya tidak didapatkan, maka dia sakit hati. Bisa. Atau bisa juga orang ini sudah berjasa terhadap orang ini, tetapi ini menyakiti orang ini. Bisa saja menyakiti. Orang ini jadi kepahitan dan dia balas dendam dengan menyakiti orang ini. Padahal orang ini berjasa kepada dia. Baik itu dalam pelayanan rohani maupun pelayanan sekuler. Jangan heran kalau hal seperti ini juga terjadi di pelayanan rohani atau gereja lah kita bilang. Karena di Alkitab pun sudah pernah mencatat kejadian seperti ini. Ya, ada orang menyakiti orang yang berjasa terhadap dia gitu ya. Karena orang ini dianggap terlebih dahulu menyakiti dia. Sehingga dia merasa berhak untuk membalas menyakiti orang yang sudah berjasa terhadap dia. Padahal kan kita diajarkan kasihilah musuhmu. Musuh saja harus kita kasihi gitu ya. Ya betul, musuh harus dikasihi meskipun dia menyakiti. Kan jadi musuh gitu ya, tetap harus dikasih, bukan disakiti. Tapi oke deh, kita lihat ya kisah di Alkitab yang pernah mencatat kejadian ini, di mana seseorang seperti membalas kepada orang lain yang dianggapnya pernah menyakiti dia. Ya, padahal orang ini pernah berjasa membesarkan orang ini. Di sini yang saya maksud adalah Ahitofel. Ahitofel. Jarang dengar Pak Ahitofel, berarti Anda jarang baca Alkitab. Kalau Anda sering baca Alkitab, pasti Anda ketemu nama Ahitofel. Terlebih kalau Anda baca di 2 Samuel 15. Ya, kalau Anda baca komplit dari 2 Samuel 15 ayat 1, terus Anda baca sampai ayat 37. 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 37. Tapi ya kita nggak bahas semua ayatnya. Kita bahas garis besar mengenai kesepakatan gelap di antara Absalom dengan Ahitofel terhadap Daud. Padahal Daud ayahnya Absalom. Tapi Absalom mengadakan kesepakatan jahat dengan Ahitofel yang tak lain adalah penasehat Daud ayahnya. Ya, untuk menumbangkan Daud. Oke, nah di sini kalau kita lihat ya, ya kita baca dari 2 Samuel 15 ayat 12 deh, ya nggak usah dari 1. Dari situ kita bisa ketahui bahwa Ahitofel ini adalah penasehat Daud yang bijaksana. Sekali lagi ini adalah yang saya ambil contoh apa adanya di Alkitab, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, dan tidak ada maksud apa-apa. Jadi kalau ada yang persamaan cerita, jangan salahkan saya, salahkan di Alkitab gitu. Memang karena kisah ini diceritakan di Alkitab gitu ya. Jadi saya cuma ambil contoh. Kalau ada persamaan, jangan marah ke saya, marah sama Alkitabnya ya. Kembali lagi,
Di sini Ahitofel adalah penasehat Daud yang bijaksana. Ia berasal dari daerah Gilo. Ya, bukan gila ya, Gilo. Salah satu kota di Yehuda. Ya, itu kalau Anda baca di 2 Samuel 15 ayat 12 mulai situ ya. Daud menilai bahwa setiap nasihat Ahitofel itu sama dengan petunjuk yang dimintanya dari Allah. Itu Anda bisa lihat di 2 Samuel 16 ayat 23. Ya, jadi Ahitofel ya dianggap penasihat yang bijaksana karena nasihatnya seperti jawaban dari Allah gitu ya. Jadi tak heran ketika Daud mendengar bahwa Ahitofel telah membelot, berkhianat lah gitu ya. Membelot artinya tidak setia lagi sama Daud dan menjadi penasehat Absalom, anaknya yang memusuhi Daud sendiri ya. Untuk apa dia membelot dan menjadi penasehat Absalom? Untuk menggulingkan kerajaannya Daud. Gila ya, anaknya sendiri berkolaborasi melakukan kesepakatan gelap, kesepakatan jahat dengan Ahitofel, penasehatnya Daud. Wih, ternyata ini benar ceritanya ya. Jadi ya dengarkan dulu ya. Oleh karena itu, sekali lagi ini kalau ceritanya ada persamaan, jangan bilang saya menyamakan, memang demikian ceritanya gitu ya. Kalau Anda tersinggung berarti Anda pelakunya. Oke. Nah, kemudian di sini katanya mendengar bahwa Ahitofel membelot dan bersekutu dengan Absalom untuk menggulingkan kerajaannya, Daud menjadi sangat gentar. Ya. Kemudian, jahatnya Ahitofel ini yang sebelumnya adalah penasehat Raja Daud ini, dia memberikan nasihat kepada Ahitofel untuk tidur dengan gundik-gundik Daud yang ditinggalkan di Yerusalem. Kalau baca di Alkitab disebutnya bukan tidur, disebutnya pakai bahasa halus, menghampiri. Menghampiri itu kalau bahasa sesungguhnya untuk tidur dengan gundik-gundik Daud yang ditinggalkan di Yerusalem. Supaya apa? Agar para pengikutnya makin teguh hatinya ya, makin teguh bahwa Absalom ini benar, Daud ini salah gitu ya. Ahitofel juga meminta 12.000 pasukan untuk mengejar dan membunuh Daud. Tapi untung ada seseorang sahabat Daud yang namanya Husai. Anda bisa baca di 2 Samuel 17 ya. Sahabat Daud ini, yaitu si Husai ini, yang akhirnya menggagalkan semua rencana jahat Ahitofel dan Absalom. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Ahitofel itu akhirnya membelot dan mengkhianati Raja Daud, bersekutu dengan anaknya Absalom yang memang mau menggulingkan kerajaannya Daud? Kenapa? Karena Ahitofel ternyata memendam kemarahan dan kepahitan kepada Daud. Iya, dia memendam kemarahan dan kepahitan. Apa kemarahan dan kepahitannya? Padahal dia telah melayani dengan setia Raja Daud ini bertahun-tahun. Ternyata Ahitofel ini adalah kakek dari Batsheba yang berzina dengan Daud, ya. Yang suaminya Uria dibunuh dengan siasat keji, dikirim ke medan perang. Padahal ia dan putranya, yaitu Eliam, ayah dari Batsheba, juga melayani Daud dengan setia. Oleh karena itu dia dendam, dia menyimpan kepahitan. Eliam, yaitu anaknya Ahitofel ini, yang tak lain adalah ayah dari Batsheba, ya, dan Uria, yaitu suaminya Batsheba, dicatat dalam daftar para pahlawannya Daud. Tapi Ahitofel merasa dia dikhianati. Dia menyimpan dendam dan kepahitan. Oleh karena itu dia merasa harus balas dendam. Nah, inilah contoh-contoh yang tidak patut kita tiru. Karena perjanjian baru mengajarkan kasihilah musuhmu. Kalaupun Ahitofel menganggap Daud sebagai musuhnya, ya kalau dia ngerti Injil gitu ya, maka dia harus mengasihi musuhnya.
Oke lah, waktu zaman itu kan belum ada Injil gitu ya. Tetapi sekarang kan Injil sudah banyak didengar orang, bahkan para pendeta juga mengabarkan Injil kan. Nah, anehnya kalau para pendeta yang mengabarkan Injil, yang menyatakan kasihilah musuhmu, tapi dia sendiri ada memendam kepahitan, mau membalas dendam gitu. Bagaimana bisa mengasihi musuh? Lah, di otaknya itu hanya dendam, dan mau membalas kepahitannya, membalas kekecewaannya. Padahal kan harus mengasihi musuh. Oke lah, dia pernah jahat, misalnya si pendeta seniornya, misalnya ini ambil contoh saja. Mengecewakan misalnya, bisa dong, bisa. Kan manusia bisa mengecewakan sesama manusianya. Ya sudah, tapi dia pernah berjasa nih sama saya. Ya sudahlah, saya ampuni. Begitu dong. Bukan, oh lu berlaku sewenang-wenang ya, misalnya terhadap saya. Awas lu, ntar gua bales lu. Padahal sama-sama pendeta. Bagaimana bisa mempraktekkan kasihilah musuhmu? Lucu kan? Lucu banget. Lucu banget, ya. Nah, oleh karena itu, di sini di Alkitab tercatat bahwa Ahitofel ini memendam kekecewaan atau kepahitan, kemarahan, ya, karena ia merasa menjadi korban dari persinahan Daud dengan Batsheba, cucunya. Jadi dia memendam kemarahan. Nah, ini bisa saja bentuknya beda dalam kasus pelayanan di kekristenan modern. Kalau ini kan contoh di Alkitab, Ahitofel memendam kemarahan, kepahitan, kekecewaan karena Daud berzina dengan cucunya Batsheba. Tapi dalam kehidupan kekristenan modern bisa saja kekecewaan itu bukan seperti contoh di Alkitab ini. Misalnya dia kecewa tidak mendapatkan jabatan yang dia impi-impikan, misalnya meskipun si gembala sidangnya sudah pernah menjanjikan. Ini contoh misalnya. Atau dia merasa kecewa si gembala sidangnya tidak menepati janji XYZ misalnya, padahal sudah janji misalnya. Dia kecewa karena pendetanya atau gembala sidangnya pernah salah ngomong yang dianggap merugikan dia, dan segala macam. Sehingga dia menyimpan kemarahan, kepahitan, dan dia jadi dendam gitu. Nah, ini ada nggak di kehidupan kekristenan modern? Ada banget. Jadi kalau ada yang bilang, gereja kami aman-aman saja kok Pak, nggak ada. Aduh, nanti dah coba ya pada suatu saat. Kasusnya mungkin saya nggak tahu bagaimana, cuman biasanya ditimbulkan oleh kekecewaan, kemarahan, sehingga mau balas dendam gitu ya. Kembali lagi ke Ahitofel ini, hatinya dipenuhi kepahitan, dendam, amarah, sehingga ketika kesempatan itu ada, dia gunakan. Dia menjadi penasehat Absalom. Dia bilang, tiduri gundik-gundik ayahmu. Kemudian minta 12.000 pasukan. Tapi sayangnya ketika kesempatan terakhir untuk membunuh Daud gagal, ia akhirnya juga bunuh diri. Anda bisa baca di 2 Samuel 17 ayat 23. Nah, kisah yang kelam ini hendaknya membuat kita berpikir ulang sebelum kita melakukan dosa, agar tidak menghancurkan diri kita serta orang lain. Apalagi kalau orang lain yang ingin kita hancurkan itu ternyata tercatat pernah berjasa atas diri kita. Jadi jangan sekali-kali melukai orang yang sudah pernah berjasa terhadap diri Anda. Apapun kesalahan orang itu, kalau orang itu sudah pernah melakukan sesuatu perbuatan baik, pernah menolong Anda, membesarkan Anda, tapi orang ini berbuat jahat misalnya, jangan dibalas lagi dengan kejahatan. Kalau Anda membalas lagi dengan kejahatan, apa bedanya Anda dengan orang dunia? Padahal katanya Anda orang Kristen, bahkan pendeta pula gitu ya. Kan lucu, katanya kasihilah musuhmu gitu ya. Tapi ternyata kisah Ahitofel ini bisa dipakai sebagai refleksi kita untuk tidak jadi seperti Ahitofel. Ya,
yang bersekutu dengan musuhnya Daud, di mana musuhnya Daud ternyata anaknya sendiri juga, ya, yang juga punya dendam tersendiri dengan ayahnya. Kan lucu. Ahitofel ini melihat Absalom memusuhi ayahnya dan dia nebeng sama Absalom untuk bersama-sama menyerang Daud. Ini kan contoh yang tidak patut ditiru, padahal katanya kita orang Kristen harus mengasihi musuhmu. Ini contoh yang tidak mengasihi musuhmu. Ini adalah contoh habisilah musuhmu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Nyawa ganti nyawa, bengkak ganti bengkak. Astaga. Oke lah kalau Anda masih mempraktekkan hukum Taurat, tapi ini hukum kasih. Mana ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, dihianati, hianati lagi, dikecewakan, kecewakan lagi. Enggak gitu. Nah, bagaimana kalau kita menjadi korban, yang menjadi korban dihianati orang misalnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Gampang. Buka Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Apa situ bunyinya? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Atau singkatnya adalah, kalau ada orang yang mau menjahati Anda, tetap Anda harus minta berkat buat orang yang mau mencelakakan Anda itu. Dan tetap Anda harus berdoa bagi orang yang mau mencelakakan Anda. Udah, itu saja senjatanya. Oke? Semoga ulasan yang sederhana ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda lakukan itu, apa bedanya Anda dengan orang dunia? Buktikan Anda orang Kristen yang mengasihi musuh, mendoakan orang yang mau mencelakakan Anda. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.